Dalam kehidupan sehari-hari, kita adalah bagian dari masyarakat yang beragam. Demokrasi memberikan kita kesempatan untuk menentukan masa depan negara melalui suara kita. Namun, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Sayangnya, banyak dari mereka yang menganggap bahwa suara mereka tidak penting. Tetapi, setiap suara memiliki dampak yang besar. Partisipasi bukan hanya dari pemilu saja, tetapi dari musyawarah. Jangan lewatkan untuk berpartisipasi. Suara kita, masa depan kita. Bang ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dan saya sendiri Farah Septi Berguna dan teman saya Emradul Alvarian. Fauzia Farahima. Saya Bima Lestari. Saya Maria. kami akan menampilkan video tentang membangun budaya demokrasi di Indonesia. Baik, di sini saya masih bersama mahasiswa ITB. Boleh perkenalan namanya? Perkenalkan, nama saya Fauzan Indira. Saya mahasiswa ITB ini di manajemen semester 8. Kebetulan saya di 8 SDM. Dan yang pertama ya, menurut Abang, apa yang dimaksud dengan budaya demokrasi dan mengapa hal ini sangat penting untuk dibangun di Indonesia? Kalau bicara tentang demokrasi, kita merucutkan terhadap bagaimana demokrasi yang ada di kampus, bagaimana tentang budaya-budaya yang diterapkan dalam demokrasi. Misalnya memang demokrasi ini poin penting dalam demokrasi itu tentang bagaimana cara orang berpendapat, bagaimana tentang kebebasan dalam satu pihak individu ataupun dalam kelompok menyampaikan mengutarakan suatu pendapat. Poin penting dari bagaimana tentang demokrasi ini bahwasanya memang setiap orang dari individu atau kelompok bagaimana tentang mengutarakan budaya-budaya yang mendengarkan pendapat orang lain. Dan bagaimana tentang kita melakukan suatu hal yang memang dalam poin penting ketika kita menjadi seorang mahasiswa kita bisa mengutarakan pendapat kita, apa yang salah, apa yang paling penting, hal-hal yang memang kita sendiri harus punya rasa menerima pendapat orang lain. Kita untuk memberikan edukasi yang poin penting dalam demokrasi adalah bagaimana kita mendengarkan ataupun bisa menerima pendapat orang lain. Baik, dan selanjutnya nilai-nilai dasar apa yang harus dimiliki setiap warga negara untuk membangun budaya demokrasi yang kuat? Bicara tentang nilai-nilai dasar, mungkin kan kita banyak berbicara tentang bagaimana kita menerima apapun dan bagaimana tentang yang ada di kampus, baik itu demokrasi atau itu kan dalam satu hal kita berbicara tentang demokrasi itu harusnya kita sepakati bahwasanya kita harus memiliki toleransi. Dan dalam arti demokrasi ini kan kita juga melihat bagaimana tentang suatu sikap dan hal bahwasanya toleransi termasuk dalam nilai dasar, saling menghargai termasuk dalam nilai dasar, baik itu tanggung jawab Tuhan itu kan termasuk dalam nilai dasar. Tapi apa poin penting yang memang kita harus juga sadar bahwasanya setiap orang harus sadar bahwasanya ada hukum yang memang wajib kita taati, bagaimana tentang hukum mendengarkan pendapat orang lain itu. Nah, kan dari poin pertama tadi bagaimana kita cara menggunakan pendapat orang lain, bagaimana cara kita memandang bahwasanya kita tidak bisa memutuskan suatu hal itu dari satu sisi saja. Nah, baik dari itu kita akan memutuskan suatu hal tidak pula hanya dalam satu konteks itu saja. Jangankan kita menjudge bahwasanya insang. Banyak konteks-konteks yang harus kita dengarkan, pendapat-pendapat yang harus kita dengarkan. Sedangkan hakim saja mungkin kan mendengarkan bagaimana menentukan proses hukum itu untuk mengadili seseorang. Banyak proses yang harus dilalui
tentang apa yang akan terjadi jika budaya demokrasi tidak tertanam dengan baik di dalam kehidupan masyarakat. Balik lagi tentang bagaimana nilai-nilai dasar dari demokrasi. Jadi kita sepakati bahwasanya nilai dasar tadi ada tentang bagaimana tentang toleransi, kejujuran, tanggung jawab, bagaimana tentang kita menggunakan kata-kata. Kita balikkan bagaimana nilai kejujuran tadi tidak terrealisasi baik itu dari masyarakat atau mahasiswa. Apa yang akan terjadi? Jadi mulai intoleransi, bagaimana orang tidak menghargai baik itu dari suku, budaya, agama, itu kan terjadi. Bagaimana tentang orang tidak akan lagi pernah akan jujur. Nah, bagaimana nanti tentang orang tak akan mendengarkan si Pani misalnya, mengklaim bahwasanya si Bunga itu salah. Ya, dia tidak akan mendengarkan lagi orang lain untuk menjelaskan bagaimana tentang klarifikasi tentang hal itu tak akan terjadi. Kenapa? Dia tidak akan mendengarkan lagi pendapat orang lain. Dia akan menjudge bahwasanya Bunga itu salah atau Pani itu salah. Jadi baru kita itu tidak terjadi. Bagaimana tentang budaya membuat hal demokrasi tidak terjalankan bagi masyarakat atau mahasiswa. Apa yang terjadi? Itu saja terjadi. Saling serang agama dengan agama, suku dengan suku, budaya dengan budaya. Itu kan ya sesederhana itu sebenarnya. Karena memang demokrasi ini terjalankan, ya efeknya apa? Indonesia ini kan kita tahu maksudnya hukum Indonesia ini landasan-landasan tentang bagaimana pemerintah ini secara demokrasi, baik itu dari pemilihan, baik dari itu lurah, kepala desa mungkin, RT, RW, kalau tidak ada toleransi, apa yang akan terjadi? Ya orang sama pasti bakalan cuma nah itu kalau pikir sederhana seperti itu. Orang Melayu dia tidak akan orang Jawa jadi mungkin kan sesimpel itu mungkin hal-hal yang bakalan terjadi jika demokrasi itu tidak terjalankan di masyarakat. Dan semua orang ketika ada masalah dia tidak mikirkan lagi tentang salah benar, dia mikirkan lagi tentang apa. Ketika intoleransi yang akan apa, dia mikirkan agamanya aja. Oh kok agama apa tuh? Tidak satu agama sama gua. Oh salah. Itu sederhana itu mungkin pola pikir yang ada di bagaimana ketika demokrasi tidak tertanam lagi. Baiklah, berikutnya apa peran generasi muda dalam membangun dan melestarikan budaya demokrasi di Indonesia? Jadi kalau berbahasa itu sebenarnya anak muda ini agen of change, agen of control. Bagaimana kalian melakukan perubahan, bagaimana kalian melakukan pengontrolan dan juga menjadi peran penting terhadap semuanya. Ya karena mungkin dari kelas kalian bisa timbulkan bahwasanya bagaimana kalian menghargai pendapat kawan-kawan kalian, bagaimana kalian nanti memilih ketua kelas dengan cara demokrasi, secara musyawarah dengan kawan-kawan yang ada. Tidak langsung menunjuk parel langsung ketua kelas ya tidak, kita dengarkan kawan-kawan ini parel bagus kayak gini Pani kayak gini pendapatnya, Bunga kayak gini pendapatnya. Nah ketika udah ada timbul hal-hal seperti itu, maka kan jadi suatu contoh di bagi masyarakat. Kita tahu kalau timbul masyarakat, oh kayak gini loh Pak cari calon kepala desa tuh, ini loh Pak kita cari bagaimana ketua pemuda itu bukan ketua remaja masjid. Ketika udah ada kita menjadi apa ya, kita punya tonggak tadi, ketika ini sudah jalan kita enak. Parel kalau lagi kampung kan aslo Pak nanti remaja masjidnya kita sistem demokrasi lagi nanti kita nggak main tunjuk aja lagi. Efeknya ya semua orang akan merasa ya udah dia dipilih secara demokrasi, dia dipilih secara bagus dan semacam itu kan jalan dengan bagus. Nah, ketika pemilihan ini tidak terjalankan dengan baik, nanti pemimpin yang ada juga bisa tidak baik juga itu. Nah, alur dan awal yang baik akan menunjukkan ada yang baik. Kalau dari awal itu tidak baik, kita ragu apakah akhirnya akan baik atau tidak. Dan kan kita mempertimbangkan beberapa aspek di situ. Peran generasi muda apa itu? Kalau belajar bagaimana menerapkan